Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau ngeklik video ini ya. Sekarang mari mengajak kamu pick a card dulu. Kita akan cari tahu sampai sebesar apa sih keinginan si dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini, mau bersama dengan kamu. Seberapa besar kemauannya dia untuk bisa dimiliki atau memiliki kamu dalam urusan asmara gitu ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja. Maka dari itu berbijaksana dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Baik, sekarang mari akan tebar di sini 3 pile aja ya, 3 pile. Silahkan kamu pilih ya salah satunya. Oke, jika kamu punya 2 orang atau 3 orang mungkin ya saat ini sebagai pasangan potensial, pilihan-pilihan asmaranya kamu, boleh dipilih 1 pile untuk 1 orang. Oke, baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan dipilih. Ini pile 1. Ini pile 2. Ini pile 3 ya. Silakan dipilih. Oke, untuk menghemat durasi, mari mulai ya dari pile pertama ini. Oke. Sampai seberapa besar sih keinginannya untuk bersama dengan kamu? Oke. Ya. Oke, baik. Oke. Nah, jadi gini dianya ya. Mari rasa orang ini tuh agaknya sudah berada di zona nyaman hidupnya dia. Mungkin dia merasa bahwa apa yang dia butuhkan, terutama mungkin ini soal urusan asmara, itu sudah ada di hidupnya dia. Nah, terutama kalau kamu ini tuh sedang bersama dengan ternyata dia ini tidak single ya, bahwa dia ini sudah punya pacar kah, dia sudah punya istri kah, sudah punya suami kah. Maka kalau mari lihat rumah tangganya dia itu atau hubungan dia dengan orang lain itu, sebenarnya itu sudah hubungan yang dia rasa paling ideal untuk dirinya ya. Dan bersama dengan kamu ini kalau mari lihat sebagai teman tapi mesra gitu. Memang dia akan berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan kamu gitu ya. Bahkan ini orang nanti walaupun dia udah punya pasangan nih, dia nanti bisa kayak ngajak kamu tuh ya TTM-an tadi ya. Barangkali bahasa kasarnya dia akan ngajak kamu tuh untuk jadi pasangan selingkuhannya. Nah gitu. Jadi seseorang ini kalau gini ya, kamu memang termasuk salah satu yang cukup berharga bagi hidupnya dia. Barangkali dia melihat ada kualitas-kualitas yang mantap juga ya di dalam dirimu. Misalnya, kamu ini cantik gitu. Misalnya, kalau kamu tuh ternyata orang sukses. Misalnya, kalau kamu tuh ternyata bisa bikin dia nyaman gitu. Ya, adalah hal-hal bagus, hal-hal baik yang dia lihat di dalam dirimu gitu loh. Namun kalau untuk mengorbankan kehidupan dia sekarang untuk bersama dengan kamu, saya rasa orang ini tuh nggak akan berani gitu loh, terikat dan mengikat kamu. Walaupun tadi kondisi hubungannya harusnya ini tidak terjadi, tapi dia di situ tuh mau. Nah, kalau misalnya orang ini kamu ketahui dia single, nggak cece, dia tuh single kok, aku tahu dia tuh duda, dia tuh janda, dia tuh orang sendiri gitu ya. Aku udah tahu informasi lah tentang dia banyak sedikitnya gitu. Maka kalau mari lihat orang ini takut terluka, itu satu ya. Jadi dia itu tuh nggak jadi dia ini belum sudah kayak mikirin resiko gitu ya.
Satu sisi, dia tuh belum udah kayak mikirin resiko. Resiko nanti dia akan misalnya ya apa. Jadi ini kayak negatif pikirannya. Ah, nanti kamu jangan-jangan hanya mau uangku saja. Ah, nanti kamu jangan-jangan mau hanya seks aja dari aku kayak gitu ya. Ah, kamu tuh jangan-jangan nanti akan merugikan aku secara lahir dan batin kayak gitu secara generalnya. Jadi orang ini kontradiktif nanti. Satu sisi dia takut terluka oleh kamu, takut dirugikan oleh kamu. Namun satu sisi lagi, ya, dia bisa akan menjebakkan diri dia sendiri dalam hubungan dengan kamu. Nah, kayak kita. Walaupun nanti dia nemu, misalnya ya, kamu tuh kan manusia juga ya. Ada juga sisi gelap-gelap di dalam dirimu ya. Jadi mana tahu, nanti dia nemu tentang yang gak benar dari kamu. Yang gak sungguh-sungguh, misalnya dia melihat, betul ternyata kamu tuh gak sungguh-sungguh ke dia. Betul kamu tuh ternyata hanya mau seksual saja dari dia. Tapi apa yang terjadi di situ? Begitu dia tahu ada kenegatifan dari hubungan ini, dia tahu ada kenegatifan dari pribadimu, di situ dia justru akan sulit untuk membebaskan diri dari kamu. Nah gitu ya, seburuk-buruknya gambaran tentang kamu gitu loh ya. Tapi mari yakinlah, kalian itu udah dewasa, udah ngerti lah ya, mana baik mana buruknya kayak gitu kan, di sana. Jadi kontradiktif, satu sisi dia kayak mau nge-save dirinya, dia menyelamatkan dirinya, nge-protect dirinya. Tapi satu sisi lagi, orang ini tuh ada kemelekatan soalnya. Ada kemelekatan. Jadi pantang saja dia dapat gula-gula gitu ya. Apalagi gula-gula ini pernah dia cicipi dalam waktu yang panjang atau tidak panjang waktu bersamanya kamu dengan dia. Tapi kamu kayak sekali memberikan kepada dia pancingan. Ya, pancingan yang bikin dia senang. Maka dia bisa candu. Gitulah. Candu dia, adiktif dia jadinya dengan kehadiranmu. Jadi kalau untuk orang-orang seperti ini jelek-jelek ajarannya Mari ya. Jelek-jelek ajarannya Mari. Kalau kamu memang misalnya sudah ngarep banget sama orang ini, ya udah, kasihkan saja dia yang enak-enak menurut dia. Gitu. Nggak usah panjang, mungkin sekali aja kamu kasih dia yang enak. Gitu ya. Ah, ini minta, mau nambah. Gitu. Cuman akan ada dualitasnya, kamu pun akan diikat sama dia. Gitu loh. Sana ya. Kamu pun akan diikat. Misalnya kalau ternyata hubungan ini tuh maunya kamu sebenarnya kamu mau. Jadi gini aja lah. Kamu tuh kalau main-main dengan dia, kamu harus punya kekuatan lebih untuk atau keberanian lebih untuk nanti melepaskan diri dari dia. Gitu ya. Kalau kamu orangnya rapuh, kalau kamu orangnya pelin-pelan, kalau kamu orangnya ngeri untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya kamu, ketika kamu melihat bahwa harusnya ini udah selesai, gitu ya. Kalau kamu orangnya meragu-ragu di sana, kamu akan masuk juga dalam kubangan lumpur dengan dia. Nah, gitu. Ya. Main dengan orang ini tuh harus total. Gitu, harus total beranimu, harus total nekatmu, gitu, harus total tegasmu, gitu. Kalau enggak nanti kamu yang akan dikontrol sama dia. Mungkin dia nggak akan kasar caranya mengontrol kamu, tapi dengan cara nangis-nangis gitu ya, minta perhatianmu gitu loh. Dia bisa menyakiti diri dia sendiri demi bisa mendapatkan dirimu gitu ya. Mau dia di sana ya. Jadi dia gini, kalau dia ini udah punya keluarga, contoh aja nih ya, kalau dia punya keluarga
keluarganya itu akan tetap itu dia pertahankan sama dia. Tetapi begitu dia datang sama kamu di hadapanmu, misalnya kamu tuh cuek sama dia ya, dia bisa tuh nanti kayak yang jangan tinggalkan aku gitu, meratap-ratap ke kamu, mau dia. Atau dia mau kayak yang kuhancurkan kamu ya kalau kamu ninggalin aku, mau dia kayak gitu. Jadi ada sisi ekstrim dari seseorang ini yang kamu pikirkan ini. Nah kayak gitu. Tapi ingatlah bahwa kalau dengan dia bermain-main ya, terutama kalau dia ini tuh sudah punya pasangan, dia ini hanya mau main-main sama kamu, hanya mau have fun sama kamu. Cuman have fun-nya itu tuh kayak orang narkoba. Orang narkoba itu kan pun have fun ya, pelarian untuk kebahagiaan kan. Dan apa yang terjadi? Candu, sulit, sampai ada panti rehabnya. Nah kayak gitulah kira-kira gambaran dari seseorang ini. Cici, dia ini udah cinta nggak sama aku? Saya rasa kalau cinta belum, tapi keinginan untuk mencoba menjalani sesuatu dengan kamu, iya ada. Nyari bahagia, nyari senang. Nah seperti itu. Ya. Dan ada beberapa, makanya kamu jeli ya melihat karakter seseorang ini. Mau ini nanti tujuannya dia ke kamu nggak jauh-jauh ini dari uang, dari seksual. Happy-happy saja dengan kamu. Mau itu nanti di sana. Jadi kalau kamu mengharapkan orang ini hadir total 100% dalam hidupnya kamu, barangkali itu nggak akan bisa kamu dapat. Bahkan ada momen-momen ya, masa-masa kalau kamu tuh lagi butuh banget hadirnya dia, bisa dia itu menghindar dari kamu, bisa dia tuh mengelak dari kamu, bisa dia tuh nggak hadir padahal kamu butuh banget nih loh ya, tolong beb ini ban mobilnya aku lagi bocor nih di jalan ini. Bisa dia tuh nanti aduh aku nggak bisa nih gitu loh. Nah, makanya nggak bisa kamu meminta ketotalan dari dia. Kayak gitu ya. Misalnya dia lagi kerja, ini memang sungguh dia orangnya. Misalnya dia lagi kerja, terus kamu hubungin dia. Walaupun kamu bilang tolong dong balas hanya 5 menit aja untuk kamu. Bisa dia tuh nggak kasih, bisa dia tuh nggak jawab, entar aku jawab. Nah kayak gitu. Di saat satu masa kamu melihat sepertinya dia nggak hadir dalam hidupmu, tapi ada di masa lain ya, untuk kepentingannya dia akan memaksakan kamu. Nah di sana ya. Kalau say goodbye sama kamu, ini nggak akan mau. Bilang pisah sama kamu ini nggak akan mau. Justru kalau kamu berdrama dengan dia ya, bolak-balik kamu ngancam dia berpisah dengan dia, kamu ancam gitu ya. Orang ini tuh makin melekat itu sama kamu, kontradiktif tadi ya. Orang ini makin melekat ini sama kamu. Nggak bisa, yang datang dalam hidupnya, yang pernah dia nikmati, yang pernah dia miliki, sulit banget itu untuk dia lepaskan. Nah kayak gitu. Kalau kamu melepaskan diri dari dia nggak bisa. Tapi kalau dia tidak hadir dalam hidupnya kamu, boleh. Jadi sekali kamu terlibat dalam hidup seseorang ini, nggak akan bisa kamu tuh kemana-mana. Kecuali kalau kamu tuh punya kekuatan ekstra tadi. Kalau kamu punya ketegasan tadi. Gitu ya. Kalau nggak kamu hanya dimiliki saja. Kalau nggak kamu hanya dinikmati saja. Gitu ya. Dimiliki untuk momen-momen di mana dia memang butuh kehadiranmu. Tapi kalau kamu mengharapkan kehadirannya dia, belum tentu akan ada. Belum tentu. Karena orang ini bisa perhitungan juga ya. Bisa perhitungan. Nah di situ. Ya. Namun kalau dia ini masih single, ini lagi. Kalau dia ini masih single, bisa aja dalam singlenya dia ini, ya sama aja kemelekatan tuh kuat. Miliki aku, serahkan dirimu untuk kumiliki. Lagi-lagi ini ajas kepemilikan soalnya, gitu, ya ajas kepemilikan. Jadi hubungan kamu dengan dia, walaupun kamu lihat ini nggak sehat nih hubungannya,
Tapi bisa panjang sekali. Bisa nih lama sekali. Baru kalau nggak dari kamu yang cut off dia, mau diancam oleh dia, kamu berani menghadapi. Baru di situ nanti selesai. Kalau kamu mencela-mencela, maka kamu akan dikontrol oleh energi dari seseorang ini. Gitu. Bukan dalam artinya dia tuh nggak bisa bahagiain kamu ya. Bisa, mau dia. Gitu. Mau dia bahagiain kamu, tapi hanya bahagiain mau nggak nyenengin kamu, mau nyenengin kamu, tapi bahagiain kamu secara batin belum tentu. Belum tentu. Kayak gitu. Namun Cici ada nggak itikat dia untuk mencoba? Ada. Tapi kurang total di situ. Kalau dia single, mau dia sama kamu, berharap dia, bahkan nanti ya misalnya kamu menolak dia, gitu ya. Udah kamu senang-senang dengan dia, terus kamu menolak dia. Akhirnya dia pacaran sama orang lain, tapi dia mau ini tetap nempel sama kamu. Bila-bila masa kamu menghubungi dia, dia akan mau. Gitu ya. Terutama apabila kamu menghubungi dia untuk memberikan sesuatu yang dia senengin. Misalnya dia tuh senengnya apa? Jalan-jalan sama kamu, ngeronda kampung dengan kamu gitu ya. Kamu ajak dia, jelas-jelas tuh dia udah punya pasangan dan kamu akhirnya punya pasangan. Tapi kamu ngajak dia ngeronda kampung nih, yuk ngeronda kampung, ayo katanya. Gitu. Yuk kita buka room di Oyo yuk katanya. Nah kayak gitu dia orangnya. Gitu ya. Di saat dia total sama kamu, mencoba untuk total ya, dalam artian total di sini tuh nggak akan ngelepasin kamu. Di saat itu juga lah nanti dia juga akan perhitungan dengan kamu. Nah di situ ya. Kalau cinta belum datang di sini cinta, nafsu hasrat kuat, gitu ya. Nafsu hasrat untuk kamu bersama dengan kamu di situ itu kuat. Nah di sana kamu harus kuat nih untuk ngadapin dia. Misalnya kalau kamu tuh oke lah dia ini aku udah tahu ada sisi gelapnya dia yang seperti ini. Tapi aku mau menggiring dia ke arah yang lebih baik. Bisa. Bisa. Kalau kamu mau menggiring dia ke arah yang lebih baik bisa. Tapi itu ingat, kamu harus menjadi macannya di sini. Gitu ya. Atau kamu harus jadi pawang macan. Itu lebih cocok, kamu tuh harus jadi pawang macan. Nah gitu. Kalau kamu punya kualitas diri sebagai pawang macan, jalan sama orang ini. Tapi kalau kamu garang namun bisa dijinakkan, belum. Kayaknya nggak cocok. Nanti kamu bisa bakalan ngebangun toxic relationship. Nanti kamu bakalan bisa menyumpah-nyumpahi dia gitu ya. Padahal di situ ada kelemahan dari dalam dirimu ketika menghadapi seseorang ini. Nah, di situ ya. Untuk sementara ini happy-happy, senang-senang dengan kamu, iya, kuat. Gitu loh. Ya. Tapi apabila nanti dia telah berpuas diri dengan kamu, ya, merasa puas dengan kamu, kamu tuh gak akan bisa kemana-mana dari hidupnya dia, gitu ya. Akan terus dia akses, atau dia akan membuka akses dengan kamu, walaupun persembahanmu kepada dia, gitu ya, bentuknya itu tuh seperti madu, padahal yang kamu kasih tuh racun, gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini ada potensi kegelapan dirinya dan kegelapan dirimu bisa diaktualkan dalam relationship ini. Oke, baik. Kemudian mari masuk ke pile nomor 2 ya. Oh, yes. Baiklah. Sebesar apa sih keinginannya untuk bersama dengan kamu? Kita tuntaskan aja ya, cepat aja lah ini ya. Pernikahan dengan kamu, gitu ya. Pernikahan dengan kamu. Cici, tapi dianya sudah nikah nih, Ce. Nah, pernikahan berikutnya lagi dengan kamu. Oke? Gitu ya. Cinta berarti, Ce. Oh, cinta. Siapa dianggap aku, Ce? Soulmate-nya. Gitulah. Ya. Dan ini sehat. Hubungannya tuh sehat. Walaupun ada mungkin beberapa dari antara kalian bertemunya itu tuh kayaknya jelek gitu ya. Di saat kamu sedang punya pasangan, atau di saat dia sedang punya pasangan. Tapi jelek di tataran moral.
salah mungkin di tataran agama gitu loh ya. Tapi ada di sini tuh nanti arahnya itu ke arah yang lurus gitu ya. Jadi di sini tuh tidak akan selamanya, kasar-kasar bahasa loh ya, nggak akan selamanya nih berjinah misalnya kita. Kalau ternyata kamu tadi ya, kamu udah punya pasangan, dia punya pasangan, tapi niatannya dia tuh ini nggak boleh nih, hanya dijadikan sebagai ajang perjinahan. Nggak boleh melalui kamu, melalui hubungan ini tuh neraka adalah ganjaran di saat kematian nanti dianya. Nggak boleh katanya. Ini harus disahkan, ini harus disakralkan. Kayak gimana caranya? Embuh lah, nggak tahu lah. Lihat aja lah nanti. Cuman orang ini tuh kalau melihat niatannya ke kamu tuh nggak main-main gitu. Nggak hanya sekadar hasrat nafsu gitu ya, tidak. Tapi di sini tuh hasrat nafsu hadir di awal untuk menjadi energi naik ke level atas. Di situ, ya. Orang ini memang nggak akan buru-buru kawin yuk, nikah yuk. Mana ibumu, mana bapakmu? Mungkin beberapa nggak akan segera tancap gas. Energinya ini lambat soalnya. Karena dia butuh untuk memapankan diri dia dulu. Gitu ya. Tapi walaupun kamu lihat sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan apa gitu ya. Lambat banget mau ngelamar kamu. Tapi dia itu gini, ku bangun dulu lahir dan batinku agar aku layak, agar aku pantas untuk menjadi mendampingi kamu. Di situ. Memang ada beberapa tuh agaknya bikin gak sabar ya. Kalau kamu Sagittarius, Leo, Aries, mungkin gak sabar, pengen itu tancap gas, cepet-cepet gitu ya. Tapi dia bisa entar dulu nih, naik jabatan dulu nih, entar dulu ada dulu tabungannya 100 miliar. Memang dia kayak gitu orangnya. Karena beberapa ini tuh yang masa depan itu tuh harus dipersiapkan dari hari ini. Enggak yang begitu datang cinta, enggak begitu datang sayang, enggak begitu terucap padanya mau menikahi kamu, lantas pernikahan ini tuh akan terjadi di 2-3 bulan berikutnya. Enggak. Dipersiapkan dulu bagus-bagus, dipersiapkan dulu dengan baik-baik gitu lah. Ya, dirapikan dulu mana kekurangan dirinya, dicukupkan dulu gitu ya, dibenahin dulu dirinya dia, baru nanti dia akan hadir, baru nanti dia akan bawa kamu tuh ke pernikahan. Nah kayak kita ya, baru nanti dia akan ke pernikahan dengan kamu di sana. Jadi orang ini tuh nggak main-main datang, sungguh dia datang ke kamu. Hanya saja lagi-lagi ada beberapa pertemuan ini tuh kok kayaknya pertemuan yang gimana gitu ya. Nah di sana, apalagi kalau dia single, wah bagus sekali. Sungguh-sungguh dia ini lagi single ini, ya. Dan berwacana untuk menikah ada, gitu. Ada tuh kan single, ya nggak mau nikah lah. Aku mau hidup sendiri aja, cukup dengan jabatan yang bagus, keuangan yang lebih dari cukup. Itu bagiku sudahlah gitu ya. Tapi kalau orang ini enggak, ku kuatkan dulu diriku, ku mampukan dulu diriku, aku akan menikah denganmu. Jadi tujuan dia hadir dalam hidupmu pernikahan, nggak ada yang lain, gitu. Hanya pernikahan saja dengan kamu. Nah di sana ya. Itu pun kalau tentu saja ya, kalau kamu mau ini terjadi, ya persiapkan juga dirimu sebagai istri, sebagai suami. Jangan gara-gara mari bilang, oh ini pernikahan ini. Lantas kamu di situ, ya udahlah aku ongkang-ongkang kaki aja lah, nunggu-nunggu aja lah energinya dia datang. Jangan dong. Ini kan relationship ya. Ada aktivitas 2 orang di situ ya. Ada energi 2 orang yang bermain di situ. You hadir. Ya wujud nyatakan pembacaan ini dalam hidupnya kamu. Ini kan hanya memperlihatkan ini loh diri dia, ngapain dia sama kamu, gitu kan? Tidak permainan, ada kesungguhan di situ, ada cinta sama kamu, ada sayang untuk kamu,
dia respect sama kamu, dia menghormati kamu. Dan untuk sampai sejauh ini ya, bisa aja dia kayak ngerasa ya kamu memperlakukan dia dengan baik gitu. Jadi orang ini tuh value-nya tuh tinggi yo, value dirinya tuh tinggi. Kalau kamu memperlakukan dia dengan sembarangan, oh kamu akan dieliminasi sungguh gitu ya, kamu akan dieliminasi karena dia ini udah ngerawat dirinya dengan baik. Tanpa kamu dia mampu sesungguhnya, tanpa kamu dia bisa. Begitu kamu memperlakukan dia dengan sembarangan, didepak kamu dari hidupnya gitu ya. Tapi yang dia cari dari kamu adalah hubungan jangka panjang, adalah hubungan pernikahan gitu ya, adalah hubungan yang sakral di situ. Bukan hanya berani sampai dibuka resleting celana gitu ya, melampaui dari membuka resleting celana kayak gitu. Walaupun energinya lambat untuk kamu, tapi kalau Mari lihat di sini ini ada kepastian. Nah kayak gitu ya. Jadi ya hadirlah kamu di sini gitu ya, bantulah dia untuk mewujudkan niatan luhurnya sama kamu, niatan mulianya sama kamu gitu ya. Benar-benahi juga lah dirimu gitu ya, sibuk juga lah kamu dengan meningkatkan diri, potensi-potensi dirimu, berdayakanlah dirimu dengan lebih baik gitu ya, biar bagus nanti hubungannya. Jadi kamu tuh bukan sebagai orang yang vampir energi, bukan orang yang hanya akhirnya mempersulit kebahagiaan datang, tapi dua orang yang sama-sama mapan. Kan mantep tuh gitu ya, mantap, enak hidup jadinya, enak relationship jadinya. Ada masalah datang, nah dua-dua ya sama-sama punya kualitas diri untuk melampaui dari masalah itu sendiri. Kayak kita, ya kan? Dewasa lah, belajar untuk dewasa di sini karena dia sedang membangun dirinya, gitu ya. Jadi atensinya kepada dirimu, niatannya kepada dirimu cukup besar, ya, untuk membawa hubungan kalian ini ke ranah yang lebih tinggi, ke level hubungan yang lebih atas daripada hanya sekedar pacaran. Kalau ini sudah rumah tangga, maka kalau Mari lihat tak ada pernikahan yang berikutnya, hanya kamu satu dan satu-satunya. Ayo ya, bener-benerin gitu ya, hadir di sini gitu. Oke, baik ya, singkat saja yang nomor 2 karena udah jelas banget tuh ya, nggak usah bertele-tele. Oke, yang nomor 3 di sini ada Justice di sana, ada Wheel of Fortune di sana, kemudian di situ ada energi dari ya. Oke, baik. Ini ada energi dari, ini ada energi dari. Oke lah di situ ya. Tunggu, Mari lihat dulu. Ini agak-agak rumit ini hubungannya, tapi lebih rumit yang pertama ya, kalau mau dicari-cari negatifnya ya. Nah, tapi di sini Mari lihat gini. Ini bisa adalah hubungan karma ya. Kamu ternyata dengan dia ini tuh ada urusan karma dari masa lalu. Tidak dalam kehidupan yang ini ya, tidak yang bernama kamu yang sekarang, tidak bernama dia yang sekarang, tapi dari past life kalian. Ya, dari past life ada sesuatu yang harus kalian tuntaskan dalam kehidupan kalian yang sekarang ini. Gitu. Jadi perjalanannya, Mari rasa bisa ini perjalanan yang tidak mulus gitu ya. Tetapi ada ndak gambar-gambarnya meyakinkan kalau aku bisa bersama dengan dia. Kalau untuk menyayangimu, kalau untuk mencintaimu, terlepas dari apakah kalian akan ujungnya kepada pernikahan, itu ada. Gitu ya. Di sana. Orang ini sungguh-sungguh ini datang dari dalam dirinya dia, datang dari dalam hatinya dia gitu loh, bahwa ada yang spesial tentang kamu. Ini perasaannya ini tuh nggak terungkap. Maksudnya gini, nggak tersampaikan dengan kata-kata, hanya bisa dirasa kalau energi dari seseorang ini ya ke kamu. Apakah dia mencoba dengan kamu? Mau mencoba dengan kamu untuk punya hubungan yang lebih baik daripada hari ini. Mari rasa konflik ya, masalah nggak pun datang dari internal kalian berdua, tapi dari eksternal kalian. Ini nggak tertutup kemungkinannya tuh akan ada, gempurannya tuh akan ada. Kalau ini yang deck pertama ini,
file pertama ini tuh ini hanya urusan antara kalian berdua. Kalau yang ini mau ini dapat tantangan, serangan dari orang lain gitu ya, di luar hubungan ini. Ada sesuatu yang kalau kalian ini nggak bisa bersama, ini bukan kesalahan siapa-siapa gitu loh. Ya, bukan kesalahan kamu atau kesalahannya dia, nggak ada yang salah di sini. Tapi boleh jadi datang tantangannya dari luar, atau kita bilang sajalah bahwa ini adalah takdir. Kamu nggak bisa bersama dengan dia, gitu loh. Nampak menjanjikan, karena kalau mari lihat, sungguh orang ini ingin dengan kamu, sungguh-sungguh ya, benar-benar orang ini mau sama kamu. Tapi kok nampaknya ada perpisahan. Dia bisa luar biasa baik sama kamu, gitu ya. Dia bisa kayak yang apa tuh namanya ya, bertahun-tahun ngebangun hubungan dengan kamu. Kalian udah ngelewati ini tantangannya, itu tantangannya, tapi tetap survive kamu dan dia. Namun bisa saja suatu masa kalau untuk secara fisik dia bisa dengan yang lain dan meninggalkan kamu. Tapi jika hal itu terjadi, mati nggak itu apa yang dia miliki untuk kamu? Tidak mati. Hilang rasa sayangnya untukku? Enggak hilang. Tak akan pernah hilang ini rasa sayangnya untuk kamu. Nah, di situ ya, nggak akan pernah di sana. Apalagi karena orang ini tuh dengan kamu, kalau mari lihat ya, harus ada dulu memang pengorbanan yang luar biasa ya. Jangan-jangan dia yang sedang membayar karma dengan kamu ya. Jadi kalaupun perpisahan ini terjadi, boleh itu dilihat karena dari sebelah kamu. Kamu yang keluar dari relationship ini. Kamu yang pergi dari hidupnya dia. Gitu lah. Atau tanpa kamu sadari, kamu sedang men-trigger orang ini untuk melepaskan diri dari kamu. Seperti yang bilang bahwa oke, bayaran karmamu untuk aku telah selesai. Baru nanti dia ini pergi dari kamu. Gitu ya. Harus terasa dulu. Harus datang dulu tuh kesadaran, sudah impas, sudah tunai. Sudah tunai. Bayaran karmanya dia ke kamu. Jadi ketika kamu dengan seseorang ini, kamu akan bisa ngerasain bahwa hadirnya dia itu tuh akan berdampak besar untuk kamu. Dia bisa nolong kamu ya, tanpa kamu sadari. Dia bisa tolong kamu, entahlah kamu sadari juga. Dia tolong kamu, kalau kamu lagi ada kesulitan, dia hadir, dia datang. Gitu ya. Kalau pokoknya gitu, lagi kamu sulit, lagi kamu tak mampu, dia datang. Lagi kamu dalam kondisi kehidupan yang enak-enak aja, nanti makin ditambahkan enaknya sama dia. Nah kayak gitu ya, makin ditambahkan enaknya kamu sama dia, makin dikuatkannya kamu. Gitu. Makin dimapankannya kamu. Karena memang itu salah satu dari penggenapan kelahiran dari seseorang ini. Agak-agak spiritual ini memang kalau mari tangkap ya energinya. Nah di sana. Jadi itu tadi, sungguh nggak dia dengan kamu? Iya. Sebesar apa keinginan untuk bersama dengan aku C? Kalau mari lihat besar gitu. Jadi ceritanya kalian ini bisa putus nyambung juga bisa gitu ya. Bisa putus nyambung. Bisa kok kayaknya kelihatan ini sudah di ujung tanduk tapi ini kembali lagi ada pembenahan gitu ya. Nah di sana. Jadi perjalanannya agak lika-liku di sini. Tapi walaupun lika-liku itu, ini enggak yang hanya kamu tuh ngucurin air mata aja untuk dia, enggak. Tapi kamu juga akan bisa ngerasa, wah ya, aku bersyukur nih pernah ada dia dalam hidupku. Andaikan kalau ternyata kalian itu nggak bisa survive ya, nggak bisa tetap mempertahankan relationship ini, karena tadi Mari bilang ada campur tangan dari semesta di sini.
melalui pelarangan dari orang-orang ya, entah dari ibunya, entah dari bapaknya gitu ya. Padahal kalau dia akan nunjukin kesungguh-sungguhannya kepadamu. Makanya orang ini tuh nggak segan-segan minta maaf, walaupun dia pria ya. Kadang-kadang pria itu, cowok itu kan agak malu itu ya, gengsi gitu kan untuk minta maaf gitu loh ya. Nah kalau orang ini mari lihat enggak, begitu dia salah, dia itu tahu itu dia salah. Begitu dia salah maka dia akan coba untuk membayar kesalahannya sama kamu. Nah tetapi kamu juga demikian gitu loh. Kalau kamu pun punya kekeliruan kepada dia, kamu secara otomatis tuh akan juga ditagih sama orang ini gitu loh. Jadi memang dia sedang bayar karma sama kamu. Nah ini bisa lagi kalian bertemu di kehidupan berikutnya kalau ternyata misalnya kamu itu tuh ada ngelakukan karma buruk ke dia, nanti kamu lagi yang membayar ke dia, nggak di kehidupan ini, di kehidupan yang datang. Nah kayak gitu ya. Jadi berkelindan ini nanti pertemuan demi pertemuan kalian. Apabila kalau kamu tuh nggak tahu konsep karma itu kayak gimana, gitu ya, baca aja lah ya buku-buku karma gitu ya. Tapi mari sarankan bacanya itu buku karma dari Buddhis ya, walaupun kamu Muslim, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kalau kamu mau loh ya, kalau kamu mau, kalau nggak mau yo nggak masalah juga, nggak ada apa-apa di situ. Namanya perjalanan kehidupan, nggak ada yang keliru di situ kalau nggak memegang konsep karma. Tapi biasanya orang-orang yang sudah ngelihat-lihat keilmuan spiritual seperti tarot, ramalan gitu ya, itu orang-orang yang memang sudah masuk ke gerbang spiritual itu gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh nanti tuh hidupnya persoalannya itu dari sudut pandang spiritual, tidak bisa hanya dituntaskan dengan cara linier, dengan cara seperti orang awam, harus masuk di situ jalan-jalan spiritualnya. Biasanya harusnya seperti itu ya, sepemahamannya mari gitu ya. Jadi orang ini laki-laki, mari penutupnya, sungguh nggak dia ke kamu, mari lihat di situ tuh sangat-sangat sungguh gitu ya. Apalagi harus ada yang dia tunaikan dengan kamu. Cuman bukan seperti kartu pile kedua ini, masa depan masih belum terlihat apakah akan tetap bersama dalam rumah tangga atau akan naik hubungan ini ke level berumah tangga. Nggak tahulah mari di situ, tidak kelihatan di sini. Tapi yang jelasnya orang ini tuh nggak akan mudah mundur dari kamu. Orang ini akan memberikan banyak hal yang sepatutnya bisa disyukuri. Nah seperti itu ya. Sayangnya padamu walaupun tubuh fisik tidak menjadi milikmu, tapi rasa sayangnya padamu, cintanya padamu ndak akan hilang sampai hayat lepas dari badan. Nah seperti itu ya. Kalian bisa heboh, bisa ribut, bisa kacau, bisa waduh, bisa kayak gimana-mana gitu model hubungannya ya. Tapi ketika dia diam gitu ya, ketika dia masuk dalam perenungan, ketika di malam-malam gelap, dia tuh tahu, aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu, gitu ya. Nggak akan tergantikan, tetap ada bagian dari hatiku ini diisi oleh kamu. Nah seperti itu, sana ya. Oke baik, sebisa mungkin apa yang baik dia akan lakukan untuk kamu. Tapi kadang-kadang ego merasuki dia gitu ya, menunggangi dirinya, egonya dia besar di situ gitu ya. Dan itu yang membuat kamu barangkali ada merasa ketidaknyamanan dengan hadirnya dia gitu ya. Oke baik, itu ajalah dulu ya. Udah selesai ketiganya. Terima kasih banyak sudah ikut memilih. Sampai berjumpa di pembacaan Mari yang berikutnya.